Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English Subject Break 8. In this occasion, I would like to explain the material asking and stating about ability or capability. So pay attention please. Well students, in this occasion, let me to explain to you the material about asking about and stating ability or capability. Okay, why do we need to know and understand about asking about and stating ability or capability? Jadi, kenapa kita butuh untuk tahu dan mengerti bagaimana caranya jika kita ingin menanyakan kemampuan orang lain atau bahkan menyatakan kemampuan diri kita? Well, humans have their own capability, the power or practical ability or skill to do something. Setiap manusia mempunyai kemampuan mereka masing-masing atau skill mereka untuk melakukan sesuatu. Jadi, itulah kenapa kita perlu tahu bagaimana caranya menyatakan kemampuan kita atau menanyakan kemampuan orang lain. Oke, untuk menyatakan kemampuan kita atau menanyakan kemampuan orang lain, there are the pattern to talk capability. Ada pola bagaimana caranya untuk mengatakannya. The first one, kalimat positif or positive sentence. The pattern is subject plus can plus infinitive. Look at the example. I can draw. I sebagai subjek, can sebagai pattern atau pola, draw sebagai infinitif. Jadi itu adalah pola untuk kalimat positif. The next one, selanjutnya negative sentence atau kalimat negatif. The pattern is subject plus cannot or can't plus infinitive. Look at the example. I cannot or can't draw. I sebagai subjek, cannot or can't sebagai pattern atau pola, draw sebagai infinitive. And the last one is interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. The pattern is can plus subject plus infinitive plus question mark atau tanda tanya. And the example is, can you draw? Can sebagai pattern atau pola, you sebagai subjek, draw sebagai infinitive, and don't forget, jangan lupa memberikan tanda question mark atau tanda tanya. Oke, agar lebih paham, look at the example. Number 1, arrange the sentence into good sentence. Susunlah kalimat di bawah ini menjadi kalimat yang baik. Part A, bagian A, sing you can. So, the answer is you can sing. Ingat polanya ya, you sebagai subjek, can sebagai pattern atau pola, sing sebagai infinitive. You understand? Okay, look at another example. Part B, can they fly? So how the answer is? And the answer is they can fly. They sebagai subjek, can sebagai pattern atau pola, fly sebagai infinitive. Is it easy? Mudah kan? Well, the next is
patterns to talk about ability. Jadi ini adalah pola lain bagaimana caranya untuk mengatakan kemampuan diri kita atau menanyakan kemampuan orang lain. There are 3 kinds of pattern. Masih ada 3 jenis polanya. The first one, yang pertama adalah positive sentence atau kalimat positif. The pattern is subject plus to be plus able plus to plus infinitive. Look at the example. She is able to sing. She sebagai subjek, is sebagai to be, able sebagai pattern atau pola, to sebagai pattern atau pola, sing sebagai infinitive. And the second one, yang kedua adalah negative sentence atau kalimat negatif. The pattern is subject plus to be plus not plus able plus to plus infinitive. The example is she is not able to sing. She sebagai subjek, is sebagai to be, not sebagai pattern atau pola, karena ini adalah kalimat negatif, jadi ditambahkan not. Kemudian able sebagai pattern atau pola, to sebagai pattern atau pola, sing sebagai infinitive. Jadi bedanya cuma ditambahkan kata not saja. And the last one is interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. The pattern is to be plus subject plus able plus to plus infinitive plus question mark. And the example is she able to sing? Is sebagai to be, she sebagai subjek, able sebagai pattern atau pola, to sebagai pattern atau pola, sing sebagai infinitive, and question mark atau tanda tanya sebagai tanda kalau itu adalah kalimat pertanyaan. So, you understand? Is it easy? Mudah kan? Let's continue. Agar kita lebih paham lagi, look at the example di bawah ini. Masih sama ya. Number 2, arrange a sentence into a good sentence. Part A, are you to run well able? So the answer is, you are able to run well. Remember, ingat, the pattern is, polanya adalah subject plus to be plus able plus to plus infinitive. You sebagai subjek, are sebagai to be, able sebagai pattern atau pola, to sebagai pattern atau pola, and run well sebagai infinitive. Part B, look at another example. She able is swim too. The answer is, she is able to swim. Remember, the pattern is, ingat polanya yaitu subject plus to be plus able plus to plus infinitive. She sebagai subject, is sebagai to be, able sebagai pola, to sebagai pola, and swim sebagai infinitive. You understand? Well, kalau tadi kita berbicara tentang pattern atau pola, bagaimana caranya jika kita ingin mengungkapkan kemampuan diri kita atau menanyakan kemampuan orang lain, sekarang ada beberapa ekspresi yang lebih mudah untuk dikatakan jika kita ingin menanyakan kemampuan orang lain atau mengatakan kemampuan diri kita sendiri. Let's check this out. Okay, this is talking about asking about ability or capability. Kamu bisa mengatakan seperti ini. The first one, are you capable of bla bla bla? Apakah kamu dapat titik-titik? The next one,
Do you know how to bla bla bla? Apakah kamu mengetahui bagaimana caranya titik-titik? And the last one, do you have the ability to bla bla bla? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk titik-titik? Let's continue. Nah, right now sekarang adalah bagaimana caranya jika kita ingin mengatakan kemampuan diri kita kepada orang lain. Look at the expressions. Kamu bisa menggunakan ekspresi berikut ini. The first one, I am or I was capable of bla bla bla. Saya dapat melakukan titik-titik. The next one, I could bla bla bla. Saya dapat titik-titik. And the last one, I am very good at bla bla bla. Saya sangat pintar atau pandai dalam titik-titik. Okay, that's all is how to stating ability or capability. Jadi ini adalah ekspresi yang bisa kamu gunakan jika kamu ingin mengatakan kemampuan diri kamu. Is it clear? Oke, the last is, jika kamu ingin mengatakan ketidakmampuan diri kamu dalam melakukan sesuatu atau belum dapat melakukan sesuatu, kamu bisa menggunakan ekspresi-ekspresi seperti ini. So, this is how to state inability or incapability. Jadi ini adalah ekspresi yang digunakan jika kamu tidak dapat atau tidak mampu melakukan sesuatu. The first one, I'm not good at bla bla bla. Saya tidak pintar atau tidak pandai dalam titik-titik. The next one, I'm not going to be able to bla bla bla. Saya tidak akan dapat untuk melakukan titik-titik. And the last one, I am very bad at bla bla bla. Saya sangat tidak bisa dalam titik-titik. Okay, that's all the material for this occasion. Is it clear? Cukup jelas? Okay, my beloved student, thank you for your attention, thank you for your coming, and thank you for your watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.